Nya. Oh iya, Ya, ya udah ya, masuk. Kameranya, ya kalau Bu. Kameranya belum. Nah, ya udah. oke. Terima kasih Bu Heni Ya, sudah sama-sama Ibu. Sehat selalu. mudah-mudahan sukses. Ya, Ya, amin. Yo, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, mau dikirim sama ibu? Oh iya ya. Assalamualaikum Bu Dija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Udah siap ya? Insya Allah. Ini posisi ada di mana nih? Hanya besok Ini di minggu sekolah depan. Bu. Oh, masih di sekolah ya? Ya, ya. Oh, saya pikir dikasih kesempatan istirahat dulu selama kompre. Ternyata masih jalan juga ya. Ya di sekolah ya. Nah, Sekarang enggak, ini maksudnya kan kontaknya saya enggak. baik, kita uh, Ibu mau ujian lisan dulu atau ujian praktek dulu? Lisan juga nggak apa-apa Bu. Oh, lisan, lisan. Jalan sama Nur Pandri doang. Ya, di dalam membuat rancangan modul project ya, Bu. P5, PPRA, dan PTK ya, ini tentang itu. Ya, ya, ya. Ibu kan sudah menyusun profil pelajar Pancasila ya? Ya, ya sudah, sudah. Ya, itu sasarannya apa, Bu? Dalam penyusunan itu? Sasarannya untuk semua siswa ya, untuk semua siswa kelas 8 dan 9 ya. Itu 8 dan 9. ya 7 dan 9 ya. Komponen-komponen yang ada di dalam P5 itu apa saja, Bu? Komponennya ya berpikir kritis, terus ya Pancasila, selain itu Pancasila itu ketuhanan Bu. Coba diurutkan bisa nggak, Bu? Dari beriman, bertakwa, terus Ya, apa lagi? Ya. beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, memiliki apa ya? Memiliki kemandirian, toleransi gitu. Kalau untuk punya ibu targetnya itu sasarannya semuanya itu. Berapa unsur yang mau diunggulkan dalam penyusunan profilnya, Bu? Yang mau diunggulkan Pilihannya semuanya atau ibu menekankan pada cuma satu Bu. apa? Ibu pilihan ibu. Satu itu apa? Yang apa? Demokrasi ya, demokrasi. Jadi nanti siswa itu diharapkan mampu berdemokrasi di lingkungan itu. Di lingkungan apa? Lingkungan sekolah dan di Di lingkungan sekolah. ya, Langkah yang ditempuh apa, Bu? Untuk bisa mencapai ke sana? ya pertama perkenalan dulu ya, di perkenalan bahwa pelaksanaan demokrasi itu seperti apa gitu. Kan di sini contohnya dalam pemilihan ketua OSIS ya Bu ya, itu kan demokrasi gitu. Jadi Ya. siswa itu belajar untuk mengemukakan keinginan sendiri gitu. Gitu. Setelah perkenalan ya langsung pada tahap pelaksanaannya. Sebelumnya itu ada seleksi-seleksi kira-kira siapa yang akan menjadi kandidat itu dengan cara diseleksi lihat dari eh, nilai pedagogik ya yang ada di sekolah gitu. Tiap tingkat gitu. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya supaya anak itu mampu belajar menjadi seorang pemimpin nanti ketika terjun ke masyarakat gitu. Oke. Jadi penting ya untuk mengenalkan bagaimana mereka
mekanisme pemilihan pimpinan ya, 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 gitu ya. tidak sistem kerajaan, tidak Ya, sistem KKN gitu ya, tapi demokratis. ya. Baik, untuk mengukur dari MP tersebut ini sudah berhasil atau belum dari P5-nya tadi itu Ibu alat ukurnya pakai gimana, Bu? Alat ukurnya pakai Mm-mm. itu Bu, pakai eh, apa ya? Alat ukurnya dengan melihat bahwa anak itu memiliki rasa toleransi tidak gitu kan. Biasanya kalau di dalam musyawarah kan kadang ada yang tidak setuju dengan pendapat orang lain gitu. Hmm. Itu contohnya. Mengcross-checknya bahwa dia benar-benar sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam aktivitas di sekolah. Ibu bagaimana tadi Bu caranya? Caranya tadi seperti melihat dari perilakunya Bu, perilaku ya. Perilaku anak itu egois atau tidak gitu. Hmm. Egois apa tidak? Ya. Kalau di dalam praktek pemilihan tadi, Kalau di dalam praktek mama itu Bu kan secara jurdil ya, jadi gimana mm-mm. keinginan siswa aja gitu. Jadi diberi kebebasan untuk memilih apa yang ia disukai gitu dari melihat dari hasil kampanye para kandidat gitu. Jadi guru tidak mengintervensi ya? Guru tidak cuma hanya melaksanakan dari hasil itu, Bu. Jadi mengkondisikan gitu, mengkondisikan anak itu. Mengkondisikan peserta didik ya. Ya, ya. Oke. Kalau di tempat Ibu di dalam proses pemilihan ketua OSIS itu benar-benar sudah mulai mempraktekkan yang sistem jurdil itu? Iya, sudah, Bu, sudah. Ya. Sudah. Ibu kelas berapa yang di Ambo? Sekarang kelas 7 kemarin, kelas 7. Kelas 7. Kelas 7? Ya, kelas 7. Hmm. Kalau di dalam ketentuan prinsip merdeka belajar itu yang paling kuat itu apa, Bu? Prinsip Merdeka Belajar. Mm-mm. Dalam hal apanya, Bu? Ini di dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh, itu mulai dari pemberian pertanyaan yang hot gitu. Hmm. Dan yang apa itu ada istilah lagi eh, pertanyaan yang intinya memberikan motivasi ke siswa lah gitu, Bu. Jadi menempatkan siswa sebagai apa di dalam prinsip? Ya, siswa sebagai itu pelaksana. Jadi hanya non guru mah hanya memberikan fasilitas saja gitu. Jadi siswa yang melakukannya gitu. Hmm. Jadi siswa yang Siswa lebih yang aktif, melakukannya. Jadi fasilitator saja. guru sebagai fasilitator, Ya, murid cenderung sebagai subjek. subjek ya, subjek Oke. pembelajaran. Ya. Ibu untuk pelaksanaan kurikulum merdeka itu di tempatnya Ibu sudah jalan belum? Belum, Bu, belum. Belum ya. Jadi nanti akan menjadi duta ya, duta perubahan gitu ya. Iya, iya. Adakah hal-hal yang mungkin wah ini kayaknya harapan tipis deh untuk bisa melaksanakan atau optimis gitu dalam pelaksanaan nantinya di sekolah Ibu dengan kondisinya yang sekarang gitu ya. Kira-kira gimana? Insya Allah bisa, Bu. Soalnya kan sekarang mulai merintis ya. Mulai merintis, mau Mm-mm. melaksanakan kurikulum merdeka gitu di sekolah ini gitu. Hmm. Insya Allah. Oke, memang harus membangun sikap optimis ya Bu ya. Ya, ya, ya. Nah, kita coba lanjutkan ke ininya Bu, PPRA-nya Bu. Apa Bu, PPRA Bu? Proyek pendidikan Pancasila di RA. Oh, Ibu kok RA, RA itu ada kepanjangannya loh, itu PPRA, bukan RA Raudatul Atfal loh. Di modul yang sudah Ibu. Rahmatan lil alamin, Bu, rahmatan lil alamin.
RA. Terus PP depannya tuh apa? Pendidikan Oh, kok pendidikan ya? Ibu kan sudah melewati perangkat ya. Coba kan ada P5, terus PPRA. P5-nya apa kepanjangannya? proyek Mm-mm. pengembangan Hmm, kok pengembangan ya? Penguatan. ya penguatan Mm-mm. Pancasila, Profil pelajar profil Pancasila. belajar Pancasila, ya Langsung PPRA-nya? proyek pengembangan, Oh, project lagi. Profil. profil pengembangan. Oh, Udah Ibu, tuh apa? kemarin tuh dibaca nggak tuh? Profil pelajar Rahmatan Rahmatan lil lil alamin. alamin. Rahmatan lil alamin, lupa lagi. Nah, apa yang Ibu tangkap itu dari P5 strip PPRA itu kira-kira nanti di lapangannya itu seperti apa ya aksinya ya? Menurut saya mah gini Bu, intinya bahwa dalam kurikulum ini ya PPRA itu ketika melaksanakan pembelajaran itu dikaitkan dengan materi yang lain gitu. Jadi adanya kolaborasi gitu. Contoh seperti beriman kepada Allah, berarti kan kita percaya dengan disatukan dengan eh, pendidikan Pancasila gitu kan, termasuk adanya apa ya kebebasan untuk menganut agama gitu kan bisa. Gitu. Hmm. Rahmatan lil alaminnya kira-kira di bagian mananya ya bisa menjadi memberi rahmat bagi semesta itu? Yang memberikan itu kasih sayang, timbulnya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia itu. Terhadap sesama manusia. Ya, adanya rasa toleransi gitu bisa. Oke. Sekarang kita beralih ke PTK ya, Bu. Ibu perencana PTK-nya apa? Insya Judulnya. Allah itu pelaksanaan metode role playing pada materi sholat berjamaah. Itu kalau pelaksanaan metode role playing dalam sholat berjamaah. Ya. Ibu pakai PTK apa tidak? Iya, Kok judulnya tidak berbau PTK seperti kualitatif ya membuat judulnya ya? Coba dibacakan yang lengkap. oh, nanti dulu Bu, saya belum lihat, lupa lagi nanti. Nanti Dina PTK nanti Bu. Saya lihat dulu ya Bu ya. Ya, Ibu nak kalau PTK ini diunggah enggak, Bu? Enggak ya? Diunggah Bu udah. Enggak Bu, Itu enggak diunggah, enggak ada tadi. Kan harusnya Dina itu hanya modul 1, 2 dan P5 aja. Jadi saya nggak ngunggah itu gitu. Heeh. Nah, lupa lagi nanti dulu namanya. Penerapan lah Bu, kayaknya penerapan. Penerapan. Oke. Jadi kalau orang itu membuat PTK itu dalam rangka apa, Bu? Kita Dalam bikin PTK itu karena apa? Guru kok bikin PTK? ya intinya untuk memperbaiki non memperbaiki ketika mengajar gitu. Ya, berarti kan ada sesuatu yang belum benar toh, Iya, ada masalah. sehingga perlu diperbaiki. Ya, Kalau ya, seperti dokter, ini loh didiagnosa ini kok sepertinya orangnya apa ya diare kayaknya ini kok mondar-mandir ke kamar mandi terus didiagnosa dia diare. ya, Nah, karena diare maka dokter akan memberikan resep. ya, Menurut dokter A, si pasien A ini dokter A, maka si pasien yang namanya Ani ini cocoknya menggunakan obat ini dosisnya sekian dan sebagainya. Bisa jadi dengan dokter B bisa merek yang berbeda. ya, Sama-sama punya problem tentang persoalan sholat, cara menyelesaikannya, cara menanganinya bisa berbeda. Ada yang pendekatannya lewat metodenya, ada yang lewat
sumber belajarnya, ada yang mungkin lewat medianya dan seterusnya kan itu mana yang menjadi penekanan. Lah di tempatnya Ibu, di PTK-nya Ibu itu yang menjadi problem utamanya apa? Itu Bu, dalam intinya supaya anak itu lebih paham engkau Bu, lebih paham terhadap materi itu. Contoh seperti pelaksanaan makmum, jenis makmum masbuk Bu, itu kan Mm-mm. masih sulit membedakan antara ilustrasi 1, 2, dan 3 gitu. Jadi dengan eh, adanya metode role playing, jadi kan Mm-mm. anak lebih paham gitu. Harapannya Ya, anak lebih paham. ya dan ya mampu memahami hal itu. Mampu. Setelah paham terus ngapain? Kalau role playing Membedakan, itu berarti kan dia mampu menerapkan ya dengan dan cepat. ya, ya menerapkan itu. Hmm. Jadi di dalam PTK Ibu pendahuluannya sudah ada Bu? Sudah Ada toh pendahuluan? ada, Kajian teorinya? udah ada. Ada. Ya, Metodenya pakai PTK gitu ya. ya. Instrumen penelitiannya apa Bu yang dipakai? Pertama observasi, ya, dengan observasi. Yang kedua Observasi itu kan metodenya PTK, instrumen yang dipakai instrumen, alatnya. alatnya, ya, dengan kertas ya ada. Nanti kan dibagi kelompok Bu, itu rencananya gitu. Maksudnya kertasnya ngapain? Kertasnya diapain? Nanti kan anak diberi materi ya. Ini kalian buat sebuah kelompok. Terus nanti memiliki itu apa? eh, Memainkan peran yang ada. Contoh kelompok A disuruh untuk masalah bagaimana tata cara sholat gitu ya. Ayah Hmm. imamnya, ada makmumnya, siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmum gitu. Mm-mm. Itu kan berarti dia langsung aksi, Iya, langsung bermain langsung kapan? praktek. Iya, langsung praktek gitu. Jadi kalau misalnya ya Bu, Nah, ada tidak misalnya itu yang dibutuhkan di situ ada RPP, iya, kemudian ada perangkat apa lagi yang dipakai selama jenengan melaksanakan PTK itu loh Bu? Adakah misalnya ada tes, instrumen tes atau ada apa? Enggak ada kah perangkat-perangkat pendukungnya? ya ada tes lah Bu. Sebelumnya ada tes tertulis dulu. Ada pretesnya. Ya, tes tulis dulu, tes Nah, tulis. tes tulis setelah kemudian diberikan tindakan tadi dengan role playing, nanti kan ada post testnya kan, Nah, ada ya, perubahan nggak, peningkatan nggak itu di situ, ya. pemahaman dia, cara prakteknya setelah dikasih contoh itu, kan seperti itu. Eh itu Ibu nantinya akan ber-PTK di kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 itu yang memiliki problem tadi dalam persoalan sholat itu lebih ke anak laki-laki atau perempuan? Kebanyakan laki-laki, Bu. Kenapa ya? Nggak tahu itu tuh. Mungkin karena Dalam pengamatan Ibu selama ini mendampingi belajar, kenapa kok anak laki-laki yang cenderung problematis itu kenapa? pertama mungkin dari jarak jarak ya Bu ya, jarak sekolah. Kan kebanyakan di sini di pegunungan ya Bu ya. Jadi masih Oh minim gitu. minim Ibu terhadap. tinggal di mana? Saya tinggal di Padaherang, pelosok Bu, Pangandaran. Di kabupaten mana tuh? Kabupaten Pangandaran, cuma Oh, Pangandaran. ya, ya, kebanyakan di sini kan lingkungannya pegunungan, Bu. Jadi banyak yang datang Hmm. gitu. Sedangkan di Jadi gunung jarak antar sekolah jauh-jauh ya? ya Antar lumayan rumah jauh, Bu. jauh-jauh? Ya, lumayan jauh, Bu. Ya, di samping itu Hmm. masih kurang minim lah, Bu. Anak-anaknya untuk sholat gitu. Kadang Oh iya. kadang disuruh non
ditanya tadi sholat nggak? Enggak Bu. Itu kan belum itu Bu, belum. Padahal kan udah SMP gitu. Iya ya, sudah balik kan mereka? Iya udah balik. Iya Ketika ditanya begitu jawabannya belum itu akan dilaksanakan atau belum itu kemudian memang tidak akan dilaksanakan, gimana tuh? akan dilaksanakan masih bolong-bolong Bu. Intinya masih Oh bolong-bolong. masih bolong-bolong. Masih. Oh, mereka tahu nggak tentang hukumnya sholat misalnya? Tahu, cuma dia mereka itu apa ya? Karena mungkin jauh ya di gunungnya pun kan rumahnya jauh-jauh Bu. Nggak, Jauh antara jarak apa dengan apa, Bu? apanya Yang rumahnya jauh itu apanya yang jauh? jarak rumah jauh, ke masjid pun di gunung mah jauh Bu. Oh, Masih jarang lah gitu. Gitu. apa anu penduduknya memang sedikit. Banyak, cuma kalau di pegunungan kan nggak itu Bu, nggak seperti di daratan gitu kan. Kalau di Oke, oke. banyak gitu lebih itu Oh itu ya. ya. Baik, sekarang kita beralih ke praktek ya, Bu. Ibu, kalau untuk mengajukan pertanyaan pemantik, ini kan sudah mulai ke praktek. Seperti apa, Bu? Kepada anak Bu. Mm-mm. Ya baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas masalah sholat ya. Hmm. Ya, dalam sholat berjamaah ya, terutama pada sholat berjamaah, siapa yang tahu hukum melaksanakan sholat berjamaah Hmm. dan kira-kira termasuk pada rukun Islam yang keberapa itu sholat itu bisa. Hmm. Itu. Ada berapa pertanyaan pemantik, Bu? Bisa dua atau tiga nggak apa-apa Bu. Enggak, Ibu sudah membuat berapa? Saya dua kayaknya Bu. Lupa lagi. Oh, yang kedua apa? Yang kedua, eh, bagaimana posisi sholat berjamaah ketika eh, jumlah makmumnya itu bervariasi. Contoh anak laki-laki, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada perempuan dewasa gitu. Itu bagaimana posisinya gitu, dalam sholat berjamaah, urutannya Hmm. bagaimana gitu. Oke. Apa yang Ibu inginkan dari pertanyaan pemantik satu misalnya tadi? Yang ingin dicapai apa, Bu? Yang ingin dicapai jadi anak nanti paham dan mau melaksanakan sholat Bu, karena eh, jadi takut kalau meninggalkan sholat. Takut kalau meninggalkan sholat ya. Hmm. Bu, izin sebentar ya, saya ke belakang sebentar ya. Oh iya iya mangga.
Baik, Bu, kita teruskan ya. Monggo, Bu. Ya, apa Bu? Ya, Ibu sekarang praktek ya. Praktek ngajar ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Sebelumnya Ibu akan membahas masalah sholat ya, sholat berjamaah. Ya, tujuan yang akan dicapai yang pertama mengenai pengertian sholat, yang kedua syarat sah sholat berjamaah, yang ketiga halangan ketika sholat berjamaah, yang keempat macam-macam makmum ya. Sebelumnya ya di kelas ini ada yang hadir semua tidak? Syukur kalau hadir semua ya. Ibu harap kalian hadir semua ya, hadir semua. Untuk yang sakit Ibu doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita mulai belajar sholat berjamaah. Kira-kira termasuk rukun Islam yang keberapa itu sholat? Oh ya, ya bagus ya, itu termasuk rukun Islam yang kedua ya. Nah, termasuk wajib tidak itu sholat? Wajib Bu ya, wajib. Nah, tadi siapa yang tidak sholat subuh? Coba ngacung, angkat tangan. Kenapa nggak sholat nak? Kesiangan Bu, contohnya gitu ya. Oh, nanti mah usahakan kalian mau sholat berjamaah ya, mau sholat lah, intinya mau sholat karena sholat itu tiang agama. Jadi kalau kalian tidak sholat berarti sudah meruntuhkan tiang agama ya. Pokoknya mau capek mau tidak kalian harus tetap sholat ya. Kira-kira sholat berjamaah itu apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ada ya, terima kasih ya. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama sama, ada imam, ada makmum ya. Itu sholat. Siapa lagi yang mau memberikan arti dari sholat berjamaah? Ya bagus ya. Ya, jadi intinya sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Terus bagaimana kira-kira syarat sah sholat berjamaah? Ya, kira-kira siapa yang tahu syaratnya kita itu bisa dikatakan sholat berjamaah? Siapa? Oh ya, yang pertama apa? Yang pertama ada imam. Yang pertama ada imam. Yang kedua bagaimana? Yang kedua
sholatnya imam harus sama dengan sholatnya makmum. Ya, sholatnya makmum harus sama dengan sholatnya imam. Yang ketiga apa lagi? Coba siapa yang tahu? Ya, sholat dilaksanakan dalam satu majelis. Contohnya bagaimana sholat itu dilaksanakan dalam satu majelis? Contohnya, ya, dalam satu tempat, majelis itu tempat. Ya, bagaimana kalau contoh kelas A dengan kelas B sholat berjamaah? Bisa tidak? Tapi beda beda kelas, tertutup oleh dinding, bisa tidak? Nah, itu tidak bisa karena tertutup dinding, kecuali kelas A itu masuk ke kelas B, itu bisa. Jadi dalam satu tempat, ya. Itu contohnya, ya. Eh, selanjutnya, siapa yang belum paham dengan materi itu? Oh iya, kalau udah paham semua, udah Bu, itu contohnya. Udah Bu sampai ini apa selanjutnya? Teruskan, Bu. Udah sampai selesai Bu? Nggak dikit lagi. Nanti akan saya cut kalau sudah selesai. Ya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tadi apa? Yaitu macam-macam makmum. Tadi dalam macam-macam makmum kalian harus bisa membedakan mana makmum masbuk, mana makmum muafiq. Kira-kira siapa yang tahu apa itu makmum masbuk? Ada enggak? Ya, makmum masbuk adalah makmum yang apa? Tertinggalnya bacaan Fatihahnya imam, ya. Nah, itu makmum masbuk. Kalau makmum muafiq apa itu? Siapa yang tahu? Ya, makmum muafiq mah makmum yang melaksanakan runtutan sholat dari awal sampai akhir, ya. Jadi beda antara makmum masbuk dengan makmum muafiq. Bagaimana ilustrasinya dalam makmum masbuk? Kan ada 3. Coba baca dulu ya, itu materi. Kira-kira paham tidak dengan ilustrasi ketiga-tiganya? Ya, kalau belum paham, acungkan tangan. Ya, tanyakan. Ya, oh saya belum Bu, itu gimana perbedaannya antara ilustrasi 1 dengan ilustrasi 2? Oh ya baik. Ya, pada ilustrasi 1 coba siapa yang mau menjadi imam dan siapa yang mau menjadi makmum masbuk dan makmum muafiq. Coba siapa? Coba ke depan, praktekkan ya bagaimana posisi pada ilustrasi 1 di dalam makmum masbuk. Ya, di mana ketika imam dan makmum muafiq sedang baca Fatihah, ya, mau ruku, ya, maka datang itu makmum masbuk. Maka si makmum masbuk itu harus apa? Pertama kita datang langsung apa? Langsung takbiratul ihram, ya. Langsung ikut baca Fatihah sebentar, ya, walaupun belum selesai, langsung ikut gerakan imam yang sedang ruku, ya. Maka ketika itu si makmum masbuk itu sudah dikatakan ikut bersama imam dalam sholat berjamaah. Jadi yang masuk terakhir itu, ya, kamu itu udah masuk dalam sholat berjamaah. Ya, kira-kira paham tidak dengan tadi yang dipraktekkan tadi? Baik, cukup, Bu. Ya. Silakan Ibu mengambil mushaf, Bu. Oh, ya. Kertas dan alat tulisnya. Syukur-syukur spidol biar gede tulisannya. Oh, nanti dulu.
Udah. Sudah, Bu? Ya, udah siap. Ya, silakan Ibu baca surat At-Tin. Atin. At-Tin, nggih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik. Sadaqallahul adzim. Nah, coba Ibu perhatikan di ayat 1, Bu. Wattini wazzaitun, ya toh? Ya, ya. Wattini ada bacaan apa saja, Bu? Alif lam samsiah sama Mm-mm. mad tobi'i. Ya. Sekarang wazaitun. Zaitun itu alif Salam. lam syamsiah mad tobi'i. Ya. Sekarang Ibu lihat di ayat keempat, Bu. Ayat keempat ya. Ya. Laqad khalaqnal insana. Laqad. Bacaan apa? Laqad itu qalqalah. Kol apa? Qad ya laqad khalaqna kubro. Heeh. Ya, kubro. Kol apa, Bu? Bedanya kubro sama sugro apa coba? Kalau kubro lebih Heeh. tebal. Lebih. Jadi bedanya kubro sama sugro bukan persoalan tebal tipis, sama-sama Oh ya, mantul ya, Bu ya. hurufnya. Hurufnya kenapa? Ya, Hurufnya kol ada berapa, Bu? ada 5. Apa saja? Qaf, to, ba, jim, dal. Ya, baju di toko. Ya, Nah, itu Bu, yang menjadikan pembeda kol-kolah sugro dan kubro itu tata letaknya. Kalau yang sugro itu letaknya di tengah ayat, tapi kalau di akhir ayat itu kubro. Qul huwallahu ahad. Ahadun, tapi dibaca ahad karena di akhir ayat. Nah ini laqad khalaqnal. Ini kan di tengah-tengah ayat, maka sugro. kubro, kubro. Jadi bukan soal tebal tipis ya, dipelajari lagi tajwidnya ya. Iya, iya. Hmm. Masya Allah. Kok nggak dengar? Oke, saya cek satu lagi. Kholaqna. Kholaqna. Ada berapa bacaannya tuh? Kolak, nah ada 2. Mm-mm. Kolak, Apa saja? Kol apa tadi? kolak sugro sama Heeh. mak Sama. itu mat tobi'i panjang. Jadi tadi disebut kol sugro karena Huruf kolkolahnya ada di tengah. ada di tengah ayat. Baik, sekarang Ibu ambil kertas dan alat tulisnya ditulis ayat 1 sampai 3 Ayat surat At-Tin. oh iya. Ya, yang besar ya Bu, biar kelihatan saya. Oh iya nanti.
Ibu sudah Bu. Ini salah ini. Nanti. Dinaikkan supaya kelihatan. Naik, naik. Anu ya Bu ya, belajar nulis lagi ya biar lebih bagus ya. Ya Bu, nih spidolnya itu udah lama. Ya, itu perhatikan gigi-giginya itu, sinnya ya. Ya, ya, Ya ya, lebih indah ya, ya. ya. Coba Bu, satu satu ayat saja Bu. Pakai pakai Pen aja Bu. pulpen, coba satu ayat aja. Masih surat itu Bu. Dibesarin ya, nulisnya agak besar ya biar Ya, kelihatan. oke, masih surat ini. Nah, cuci dulu ya. Dekat lagi, mendekat ke kamera. Diturunin. Oh ya, ini sekarang jadi bagus. Bagus Bu, oke. Tadi spidolnya Bu yang kurang Ya, itu. baik. Terima kasih Bu Dija. Jadi gini, Ibu sebelum tinggalkan Zoom, Ibu panggil dulu urutan berikutnya Bu Mala. Oh iya nanti. Nanti kalau Bu Mala sudah gabung, baru Ibu pindahkan beliau menjadi co-host. Ya, ya, ya. Ya, sampai bisa berhasil merekam dulu. Nanti kita sudah dihubungi dulu Bu Mala. Ya. Assalamualaikum Bu. Ye. Masuk ya.
Ya. Aman. Langsung di stop rekornya, Bung. Nanti kalau Bu Mala masuk, Ya. baru nanti co-hostnya dialihkan ke Bu Mala. Oh ya. Nah, tunggu masuk Punya dulu saya beliaunya. langsung ditutup apa gimana? Record punya saya langsung. Ya, ya, bisa diakhiri. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.